Kubur sudah masa lalu yang berlalu, soba abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Wulandari, NIM saya 053495442. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjalanan Pancasila yang bermanfaat untuk generasi muda sekarang. Pancasila adalah 5 prinsip yang menjadi pedoman bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Pada zaman sekarang ini, pasti banyak generasi muda yang tidak tahu perjalanan sejarah Pancasila, maka dari itu simak video. Pancasila lahir dengan proses yang sangat panjang dan melibatkan diskusi serta pengetahuan musyawarah antara para pendiri bangsa. Rumusan dasar negara ini muncul pada saat Jepang mengalami kekalahan pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Pendidik Usaha-Usaha Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, banyak tokoh-tokoh yang mengusulkan mengenai dasar negara. Seperti 3 tokoh utama ini. Yang pertama, Muhammad Yamin, kedua Sutomo, yang ketiga I.R. Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan yang pertama, peri kebangsaan, dan kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, dan yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dr. Sutomo mengusulkan yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, kebudayaan, yang keempat, keadilan sosial, dan yang kelima, ketuhanan. Dan I.R. Soekarno mengusulkan tentang 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhirnya lahirlah Pancasila pada 1 Juli 1945 melalui pidato I.R. Soekarno. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Dan pada 22 Juni 1945 terbentuklah Piagam Jakarta. Setelah perdebatan dan penyesuaian, akhirnya Pancasila disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang berisi dengan rumusan Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara hingga sekarang ini.